Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Mengampuni untuk kehidupan yang lebih baik. Shalom saudaraku, hari ini kita telah memasuki tanggal 29 Desember, hari ke-363 di tahun 2022. Hal yang sering dilakukan oleh banyak orang menjelang hari raya atau tahun baru adalah membersihkan rumah agar ketika tamu-tamu datang, rumah dalam keadaan bersih dan nyaman. Namun ada banyak orang yang lupa untuk membersihkan rumah hidupnya. Masih ada noda-noda kebencian, masih banyak sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah kekecewaan yang dibiarkan mengotori rumah hidupnya hingga menjadi akar pahit yang mulai bertumbuh di dalam dirinya. Kita semua tahu dan ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Tuhan. Bisakah kita bayangkan apakah Roh Kudus akan tinggal dengan betah dan nyaman di dalam rumah hidup seseorang yang masih dipenuhi dengan sampah-sampah kehidupan, sampah-sampah kebencian, sampah-sampah kekecewaan, dan ada akar pahit yang tumbuh di dalamnya. Yohanes 20 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap, dosanya tetap ada. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hubungannya pengampunan, damai sejahtera, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika kita dengan sepenuh hati mengampuni, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita menjadi penolong yang setia bagi hidup kita. Banyak orang Kristen susah untuk melepaskan pengampunan dan melupakan kesalahan orang lain. Mereka berkata, saya tidak bisa mengampuni dia. Kesalahan yang dia lakukan sangat besar dan hati saya sudah sangat terluka. Aku pernah mengampuni dia, tetapi dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Dia layak menerima konsekuensi ini karena ini adalah kesalahannya sendiri. Tuhan Yesus bisa mengampuni karena dia Tuhan. Dan saya adalah manusia biasa, saya tidak sempurna, saya tidak seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni. Dan ada banyak kata-kata lain yang keluar dari hati yang belum bisa mengampuni atas kesalahan orang lain. Saudara, saya harus mengakui di hadapan saudara, saya sebagai seorang manusia dulu juga mengungkapkan salah satu dari alasan-alasan itu. Hingga suatu hari saya disadarkan bahwa ketika saya memendam rasa benci, menyimpan sampah-sampah kekecewaan, maka saya benar-benar tidak bisa menikmati damai sejahtera itu di dalam diri saya. Saya mendapatkan sebuah pelajaran yang penting. Ketika saya mengampuni, saya melakukan bukan untuk orang lain, tetapi saya melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Karena dengan saya mengampuni, saya mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hidup saya, dan Roh Kudus selalu siap untuk menolong saya. Mengampuni memanglah bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi ingatlah, mengampuni juga bukan sesuatu yang sangat susah dilakukan.
Artinya mengampuni itu adalah sebuah keputusan, bukan pilihan. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ketika kita membiarkan sampah kekecewaan, sampah sakit hati diam dalam hidup kita, maka sebuah akar pahit akan tumbuh di dalam diri kita karena kita tidak bisa mengampuni. Akar ini bisa terkubur jauh di dalam hati kita dan dapat menghalangi aliran kasih Tuhan menembus jauh ke dalam hati kita. Hal ini yang tanpa kita sadari dapat menghambat aliran kuasa Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Tindakan tidak mengampuni merupakan penyebab utama seseorang menjadi stres, depresi, susah tidur, susah makan, dan akhirnya menimbulkan sakit. Memang adalah hal yang menyakitkan ketika ada orang-orang yang melukai hati kita, khususnya apabila itu adalah orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak, saudara, siapapun itu. Kita harus mengambil keputusan hari ini untuk mengampuni mereka, melupakan semua, agar hidup kita menikmati damai sejahtera dan Roh Kudus betah tinggal dalam hidup kita. Saudara, tahukah kita bahwa tindakan tidak mau mengampuni adalah bentuk kesombongan yang menolak Tuhan dan tanpa kita sadari mengundang si jahat masuk dalam hidup kita. Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ibrani 12 ayat 14 sampai ayat 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tindakan tidak mau mengampuni adalah sebuah dosa, karena hal itu juga akan menghambat pengampunan Tuhan bagi hidup kita. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus mengingatkan kita, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, saat menikmati secangkir harapan ini dan Anda masih mengingat kesalahan orang lain dan masih merasakan rasa sakit itu, ambillah keputusan hari ini untuk kebaikan saudara, agar kita masuk ke dalam pemulihan pengampunan, belas kasihan, kemurahan dan kasih Tuhan yang merupakan anugerahnya bagi hidup kita. Ambillah waktu untuk berlutut dan berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Hampiri tahta kasih karunia di depan kursi pendamaian dan memohon kepada Bapa di surga
untuk mengampuni orang tersebut. Mintalah Tuhan yang penuh dengan kasih untuk mencurahkan kasih karunia-Nya, belas kasihan dan kasih sayangnya untuk orang tersebut. Sebutkan setiap dosa, setiap kesalahan yang telah dilakukannya terhadap dirimu, dan katakan, Tuhan, hari ini aku mau mengambil keputusan penting dalam hidupku untuk mengampuni mereka. Mari berdoa bersama saya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini. Kami datang kepadamu pada tahta kasih karunia-Mu, memohon kepadamu. Ada orang-orang yang pada tahun ini mungkin menyakiti hati kami. Kami datang kepada Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mengambil keputusan pada hari ini untuk mengampuni mereka. Tolong kami untuk dapat melepaskan pengampunan. Roh Kudus, bantu kami untuk dapat dan dimampukan untuk mengampuni mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mau mengampuni saudara-saudara kami. Kami mau mengampuni pasangan hidup kami. Kami mau mengampuni orang-orang lain yang telah menyakiti hati kami, yang telah mengecewakan kami. Dan hari ini kami mau menikmati pengampunan Tuhan juga atas hidup kami, supaya kami Tuhan menikmati pemulihan dari Tuhan. Kami dibebaskan dari rasa sakit hati. Kami dilepaskan dari akar kepahitan yang selama ini telah bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, mari terus kerjakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal terus melindungi kami, menyertai kami. Roh Kudus akan terus menjadi sobat yang setia dalam hidup kami. Tinggallah betah di dalam hidup kami. Bantu kami untuk membersihkan semua dosa, semua sampah yang tak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi mengampuni juga bukanlah hal yang sulit. Ambil keputusan hari ini, buka pintu hatimu untuk mengampuni orang lain, agar pemulihan Tuhan nyata dalam hidup kita di akhir tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.